Hai, welcome to The Flick, bareng gue Rabi dan di belakang kamera ada Hani. di program Movie Talk. Movie Talk adalah sebuah program di mana kita akan mendiskusikan dan membahas satu film yang sudah kita tonton pastinya. Pada episode kali ini kita nonton film apaan? Joker, another movie from DC ya. Iya. Sebelumnya kita udah bahas The Flash, Blue Beetle, sekarang Joker. Yes. Tanpa berlama-lama kita langsung masuk ke sinopsis. Sinopsis akan dibacakan oleh Hani. Hani silakan. Joker ini menceritakan sosok komedian gagal, Arthur Fleck, yang dia tuh pria diabaikan oleh masyarakat, terus dia juga punya penyakit yang tertawa, terus dia juga memiliki ibu yang sakit-sakitan. Arthur ini berjuang keras untuk tetap menjalani hidup di tengah kekacauan kota Gotham. Tapi akhirnya perbuatan orang yang menyakitinya lah yang membuat dia menjadi seorang Joker. Jadi bisa dibilang ini adalah film menceritakan tentang awal mulanya Joker itu ada. Yes. Gitu. Ini bisa dibilang film yang bikin orang depresi katanya. Iya, Banyak sih. psikologi kita terganggu ya. Oke, sebelum masuk ke pembahasan TOI, seperti biasa gue akan membahas sedikit sang sutradara dan para pemain. Sutradaranya ini top pilihan. Dia ini aku pernah nonton di film-film dia itu The Hangover. Adalah Hangover 1, 2, 3. Itu ya kayak komedi gitulah, tapi vulgar untuk apa ya, khusus dewasa lah. Terus War Dogs, ya aku juga nonton tentang apa ya, tentang penyelundupan senjata gitulah, pertukaran senjata. Terus ada terakhir film Borat. Borat ini filmnya Sacha Baron. Terus gue lanjut ke para pemain. Yang tokoh utamanya yang luar biasa adalah Joaquin Phoenix. Iya, keren banget. Sebenarnya aku udah suka acting dia itu di film Her. Oh iya, mungkin kapan-kapan kita bisa bikin. Iya, itu keren banget actingnya dia sih di sini, dan di sini dia actingnya benar-benar stand out sih. Ini keren banget sih. Sampai badannya kurus gitu. Iya. Terus dia juga aku pernah nonton di Gladiator, ini film tahun 2000-an kalau nggak salah ya, tahun 2000-an. Terus ada film Leather 49, itu tentang firefighter gitulah, tentang pemadam kebakaran. Sama ada film tentang alien, Sign. Ada itu film-film terkenal sih dulu. Oke. Bahkan tau gak sih dia tuh ngisi suara film Brother Bear loh. Oh iya? Iya. Aku lupa di mana ya? Film Brother Bear. Oh iya, yang beruang itu kan, yang dia jadi beruang ya? Dia, aku juga lupa. Aku lupa pokoknya sama namanya tuh jadi Kenai. Tapi aku lupa. Kenai itu kan iya. Koda itu beruangnya ya. Kenai itu apa? Anak ya bukannya? Aku lupa sih. Lupa. Atau mungkin yang saudaranya itu. Iya, saudaranya. Tapi dia emang ngisi sih. Jadi emang dia tuh emang udah pemain filmnya banyak banget sih. Iya, dan bagus-bagus semua sih bahkan. Selanjutnya ada Robert De Niro. Ini yang jadi Murray Han. Oh iya. Dia tuh terkenal di film The Godfather, The Intern, gitu. Kita nonton nggak sih ya sama Anne Hathaway? Iya. The Irishman. Ya dia aktingnya, dia tuh aktingnya sudah bisa sih kan. Dia jadi acting jadi mafia bisa, acting jadi bapak-bapak bijak di Intern bisa. Iya. Jadi di sini dia jadi acting yang ngeselin sih. Iya, ngeselin. Ngeselin di sini. Ngeselin ya di sini ya. Nah, terus selanjutnya ada Zazie Beetz. Dia tuh ada, aku pernah nonton sih di Deadpool 2 gitu sih. Oh iya. Baru dulu sih aku nonton dengan dia. Sama terakhir ada Frances Conroy, yaitu ibunya Barney di How I Met Your Mother. Aku notice banget dia ibunya Barney. Iya, langsung tahu nggak sih? Oke. Tanpa berlama-lama kita langsung masuk ke pembahasan POI. Jadi kalau misalkan yang mau nonton, skip aja bagian ini ya. Yang pertama Han, aku udah terkesima di awal aja sih. Ketika acting dia, ketika dia ngebuka mulut dia buat senyum. Oh iya. Dia tuh kayak ngandain, ini banyak apa ya, action yang tersirat dan tersurat, tau gak sih? Iya, benar. Kayak dia tuh ngemaksa senyum, tapi sambil nangis. Iya. Itu nandakan kalau dia aja butuh effort buat senyum gitu. Iya. Di sini awal tuh bener-bener ngeliatin ketawanya dia tuh ketawa nangis. Iya, ketawa nangis, dia senyum nangis gitu kan. Sebenarnya dia sedih sebenarnya, tapi dia memaksakan karena dia clown kan kerjaan awalnya. Dia yang harus berusaha have fun gitu, tapi padahal dia sendiri sakit, sedih gitu. Dan cita-cita dia tuh menjadi stand up comedian loh. Ya, itu sih. Cukup apa ya, cukup ironis sih. Dia berusaha menenangkan orang lain, tapi dia sendiri nggak ketawa. Dia nggak tahu, iya, malah dia sedih. Tapi ini intermezzo, aku memang pernah dengar katanya komedian tuh sebenarnya adalah orang paling kesepian loh. Iya, karena dia punya banyak kesan. Harus orang bahagia. Sementara dia sendiri orang nggak expect tuh membahagiakan dia kan. Ya, mungkin bener matengin gak ya? Iya. Oke, selanjutnya nanti kita mungkin bakal lebih bahas actingnya nanti ya. Cuman sekarang aku pengen bahas tentang vibe-nya.
mungkin kamu nyadar lah kalau ini vibe DC banget, ini gloomy, Iya. dark. Terus Gotham City, tolong lampunya bisa dinyalain nggak sih? Iya, gelap Aku banget pengen ngasih sih. matahari di Pagi-pagi juga masih gelap. Gotham City tuh blue Iya, gimana sih? di sini Gitu dia loh. lebih ke biru gitu kan. Iya, maksudnya Lebih ke aduh. yang dingin, tau nggak, yang saling nggak pedulian gitu. Iya, kayak bener-bener kota yang apa ya? Vibe-nya Ya, tuh gak enak lah gitu. iya, vibe-nya emang nggak enak, bikin nggak nyaman gitu Iya, lah. bener-bener. Dan itu emang keren sih kalau gradingnya ngepasin itu loh Iya, suasananya gitu. bener-bener. Nah, terus Mungkin itu, sorry banget, itu salah satu yang konsisten dari DC gak sih? Tentang Gotham itu ya City. Nah, setelah itu ada yang beda nih Han. Selanjutnya adalah konsisten kan vibe-nya gloomy gitu sedih. Walaupun pagi pun masih kerasa gloomy-nya nggak sih Han? Iya, Nah, benar. tapi mungkin nggak ketika si Arthur Fleck-nya ini pergi ke acara amal. Oh, yang Dia ketemu sama Thomas Wayne di toilet. Oh iya, iya. Ya, so itu kan dia kan itu kan acara amal hall gitu kan. Iya, iya, iya. Di situ vibe-nya beda, berubah. Kalau kamu rasa. Oh. Gitu nggak sih? Sebelum si Ben Affleck masuk kan dia kan ngelewatin kerumunan nih. Orang-orang pada marah, pada kesel, pada butuh pelampiasan. Terus ketika Ben Affleck masuk ke scene yang hall Ben itu, Affleck? sorry, Joaquin Phoenix, si Arthur Fleck. Arthur Fleck-nya masuk, terus lihat yang ada bioskop gitu. Oh iya. Itu vibe-nya beda. Iya. Kalau kamu rasain iya, bener-bener. itu vibe-nya yang orang tuh ketawa, bahagia segala padahal macam. di luar ada demo. Iya, di luar tuh ada demo segala macam. Itu keren banget sih. Jadi kayak di dalam satu tempat, saling berdekatan, tapi punyain dua sisi poin yang berbeda gitu. Iya. Yang satu yang marah, yang kesel, yang satu yang bahagia, yang ketawa-ketawa. Itu jadi dua vibe berbeda, tapi dalam waktu yang singkat. Itu keren banget sih. Iya, bener-bener keren sih. Itu keren banget. Nah, terus yang terakhir, yang paling keren lagi ya, pas ketika si Arthur Fleck-nya ini udah tahu kalau ibunya itu delusional segala macam, dia kan ngebekep ibunya kan, sampai menghilang kan. Iya. Kalau kamu nyadar, perlahan vibe-nya itu berubah. Berubah gimana? Jadi gini, pas awal-awal kan vibe-nya gloomy, terus pas acara hall, ada kerasa wah mewah, warm gitu. Terus si Arthurnya ngecek ke rumah sakit jiwa. Pas si Arthurnya udah ngabisin ibunya, vibe-nya beda. Itu bukan gloomy lagi, itu cerah. Ketika Arthurnya udah ngebunuh si Randall. Iya, terus vibe-nya cerah. Lebih bahagia gitu. Ya, lebih bahagia. Vibe-nya tuh vibe gloomy yang tadinya aku rasain dari awal itu ngilang, perlahan hilang. Oh iya. Nah, itulah. Jadi kayak vibe ceria berani gitu. Iya, bener. Nah, itu sedikit menyambung ke scene tangga. Ini sedikit menyambung semua ya. Nah, kalau kamu nyadar pas awal-awal si Arthur Fleck-nya kan naik tangga. Iya. Naik tangga kan. Dia kan yang kayak ngerasa berat, capek, penuh dengan masalah. Tapi ketika dia udah jadi Joker, dia turun tangga, dia kelihatan bahagia. Oh iya. Itu di tangga yang sama. Di tangga yang sama ya. Tapi dengan dua vibe yang berbeda. Yang pasti dikejar polisi. Iya. Iya. Ya kan yang pertama kan itu yang benar-benar gelap, yang dia tuh yang depresi segala macam gitu. Tapi ketika yang dia turun tangga, dia langsung yang fun, yang ceria gitu. Nari-nari. Iya. Itu buat aku keren sih karena itu sih kayak scene-nya sama di tangga, tapi dengan segi lighting, dengan segi color grading, itu bisa bikin dua suasana yang berbeda. Iya, bener sih. Keren sih. Keren sih, dia mikirin banget itunya gitu. Color grading. Dan gak kalah sound effect-nya sih. Sound effect dan musiknya. Yang ngebantu kita mempercayai kalau si Arthur Fleck ini tuh emang depresi. Iya. Sound effect ya, kalau musiknya ya, sound effect, musik segala macam tuh mendukung fakta bahwa si Arthur Fleck ini emang depresi sebenarnya. Iya, dia emang penuh derita hidupnya gitu. Jadi kita tuh ngerasa yang kasihan, ngerasa aduh kok ada ya orang ini. Padahal kan aku udah kenal seseorang yang ngomong ke aku, kok bisa ya, kok emang ada ya orang di nyata yang kayak gini. Hidupnya kayak gini. Iya. Tapi menurut aku mungkin aja sih. Pasti ada, kita nggak tahu. Mungkin karena orang itu nggak pernah ngerasain itu kali ya. Jadi dia kaget. Iya, itu pilihan. Gitu sih. Mungkin gini, orang ngerasain semenderita Joker mungkin ada di luar sana, tapi pilihan menjadi orang baik atau menjadi Joker, nah itu balik lagi ke orang itu sendiri. Benar sekali sih. Yang paling aku tertarik dari film ini adalah ngeliat kehidupan Arthur ini bikin psikologi goyang loh. Karena jadi mikir kayak orang-orang tuh, ya kadang kita tuh gimana ya,
Aku mikirnya dulu film-film tokoh-tokoh jahat itu kan nggak diceritain ya, kadang tiba-tiba jadi jahat. Nah tapi kalau di sini tuh kita jadi benar-benar tahu, oh Joker tuh nggak ujuk-ujuk jadi Joker loh, dia punya masa lalu yang kelam gitu kan, dari zaman ibunya nyiksa dia dan segala macem. Jadi ada sebab dan akibatnya. Itu sih aku suka dan ngebuat jadi mikir mungkin yang jahat bisa jadi dia tuh sebenarnya baik loh. Iya. Karena ada tagline-nya orang jahat adalah orang baik yang tersakiti. Tagline-nya dulu di situ. Tagline-nya Joker ya. Iya. Terus juga aku suka dengan cerita-cerita yang dimana mengangkat tokoh karakter jahatnya, terus alasannya kayak Maleficent, Cruella, itu kan Joker. Jadi kita tuh tahu kenapa mereka bisa jahat gitu. Jadi kita lebih bisa ngeliat tuh dari dua sisi. Bahkan di film ini aku lebih ngeliatnya Thomas Wayne jahat. Karena kayak kenapa dia bersikap acuh gitu loh terhadap si Joker. Joker mungkin salah, tapi jangan diacuhin juga. Itu justru penyebab dari dia butuh bantuan sebenarnya. Iya, dia butuh bantuan gitu. Itu justru penyebabnya. Dan juga kan di situ Thomas Wayne punya masalah sama ibunya, bukan sama Arthur Fleck-nya kan. Harusnya si Thomas Wayne juga bisa lebih baik lah. Iya, lebih bijak. Karena katanya dia menjadi wali kota dan something gitu. Yes, benar. Nah, aku setuju sih Yan, karena ini pertama kalinya film superhero, film DC ataupun Marvel yang memperkenalkan villainnya. Ini pertama kali. Kayaknya belum ada ya? Belum ada. Yang nyeritain villainnya. Nggak ada kan? Iya. Benar-benar apa sih yang benar-benar satu film khusus buat villainnya. Iya. Kayaknya baru ini doang. Iya. Walaupun emang Joker-nya kan sebenarnya ada beberapa versi kan, tapi versi Joaquin Phoenix ini yang buat aku terenyuh sih. Ini sedih banget. Dan aku nggak aneh kenapa dia jadi Joker, karena ya kata kamu bilang ini alasannya dia punya alasan yang kuat gitu. Iya, dia punya alasan yang kuat gitu. Dia tersakiti sebegitunya loh gitu. Bener. Terus kita jadi dengan zaman sekarang banyak orang sama banyak mental illness itu lebih aware, jadi kayak lebih ya wajar aja sih dia kayak gitu. Walaupun ya ada tindakan salahnya juga membunuh, cuman mungkin yang di-shoot di sini adalah dia membunuh orang-orang yang memang menyakiti dia. Dan atau orang mungkin, itu juga jahat. Iya sih. Atau mungkin emang bentuk pelampiasan aja sih. Iya, benar. Karena merasa kayak orang kaya di situ, orang kayanya tuh benar-benar ya udah jadi orang kaya. Yang nggak peduli sama rakyat-rakyat yang lain gitu. Mereka tuh semuanya cuma politikus, semuanya segala macam. Yang bilangnya buat kedamaian gitu. Kedamaian, tapi ternyata sebenarnya mereka sendiri juga acuh juga gitu. Makanya kan si Arthur Fleck bilang, oh karena gara 3 orang ini yang kerja di Thomas Wayne Enterprise kan, makanya lu kalian peduli. Coba kalau misalnya gua yang mati di situ, pasti nggak akan yang peduli. Kalian juga pasti nggak akan peduli sama gua gitu. Itu sih kata-kata yang nancep lah. Iya, nancep kan. Kamu juga akan peduli dengan mayatku gitu. Iya, gitu. Yang bikin aku sedih juga ya, kan kita tahu nih si Arthur nih menyedihkan hidupnya, penuh dengan derita segala macam. Cuman rasa sayang sama ibunya itu loh, aku gila nggak sih kayak dia tuh sakit. Tapi dia berusaha nyari duit buat ngidupin ibunya, buat ngobatin ibunya. Iya. Rasa sayang ibunya. Dia tuh percaya itu sama ibunya. Iya, dia percaya itu sama ibunya karena mungkin buat orang-orang yang mungkin yang punya sesuatu yang salah dengan mental illness segala macam, butuh seseorang untuk dicintai nggak sih? Iya, benar. Dan sinilah ibunya gitu. Kenapa dia benar-benar ngerawat ibunya, walaupun ibunya di ending justru sedih. Ini kita spoiler kan? Iya, spoiler. Di ending justru sedihnya adalah ibunya tuh juga menaruh luka terdalam di dia. Iya. Justru kita tahu kalau ibunya sendirilah yang menyebabkan itu. Menyebabkan dia. Nah, tapi yang paling aku sedih adalah ketika si Arthur nih udah dipecat dari kerjaannya gara-gara masalah pistol. Terus ibunya masuk rumah sakit gara-gara stroke. Nah, nggak habis-habis itu. Terus lanjut lagi si Murray masang video itu di TV. Iya, Robert De Niro itu ngeselin banget di sini. Iya, itu kasihan banget sih, jujur. Berturut-turut soalnya. Iya. Nggak berhenti. Dan itu maksudnya tuh pas ibunya tuh lagi masuk stroke loh. Iya, benar. Ditampilin kayak gitu kayak, aduh. Kita nonton tuh kayak kasihan nggak sih? Terus padahal kan itu adalah acara yang disukain dia sama ibunya. Iya, dan dia tuh udah berimajinasi kalau dia tuh akan di sana dan segala macam. Sekalinya dia memang ada di sana, tapi untuk diperolok-olok. Nah, itu sedih sih. Itu sedih banget sih. Itu sih kayak buat aku kayak
Arthur ini gak habis-habis deritanya gitu. Iya. Tapi at least sampai dia scene kereta yang dia ngebeng-beng 3 orang itu. Iya. Aku ngerasa ketika dia nembak 3 orang itu, yang dia joget, dia tuh merasakan pelampiasan, tau gak sih? Iya. Ada pleasure yang dia rasakan. Nari, ya? Dia nari gitu kan, merasa kepuasan gitu. Karena selama itu dia pendem terus. Iya. Akhirnya dia nggak bisa mendem, ya udah terjadilah sini tuh. Walaupun emang 3 orang itu juga salah ngebully si Arthur juga kan. Masalahnya ngajar-ngajar duluan kan. Iya, benar sekali. Tapi ada, mungkin memang film ini bukan buat anak kecil ya. Ya, ini bukan buat anak kecil, ini berat banget sih. Karena ini terlalu berat buat anak kecil dan juga ada scene yang ketika di akhir tuh Joker si Arthurnya itu ngetembak si temennya. Temennya ya. Itu kan darahnya terlalu muncul dan segala macam. Mungkin kalau menurut aku memang film ini tidak disarankan untuk anak kecil ya. Bener. Untuk orang yang sudah dewasa dan kalau bisa dalam keadaan mental yang baik. Karena kalau enggak kita akan terpengaruh gitu. Aku juga udah mulai terpengaruh dengan Joker gitu kayak Joker tersakiti cuy gitu. Iya, benar sih. Ya aku setuju sih kalau misalkan emang ya kalian emang lagi baik-baik aja keadaannya, lagi sehat-sehat aja ya cobalah nonton ini. Kalau lagi nyari ya hiburan yang cukup menantang lah ya. Iya, benar. Karena benar ini bukan film anak kecil, karena aku pun ragu anak kecil nonton ini tuh bisa ngerti meaning-nya. Iya, benar. Yeah. Nah, takutnya mereka cuma ikut-ikutin di Joker. Oke. Nah, mungkin terakhir dari aku kali Han ya. Adalah sebuah pertanyaan. Apakah semua ini nyata atau tidak? Maksudnya? Maksudnya gini. Pertama, di scene yang dia kenal sama cewek itu, yang satu lantai. Oh iya. Ya. Sebenarnya dari awal pun aku udah nemu keanehan. Kenapa? Karena si cewek itu pertama kali ketuk pintunya si Arthur, yang dibilang, oh kamu mengikuti aku hari ini ya? Iya. Dia nyebut nama. Oh iya. Padahal kan dia belum kenal. Belum kenalan. Kenapa bisa dia tahu namanya gitu? Buat aku kayak, oke. Awalnya aku mikir itu adalah plot hole. Ada miss something gitu kan. Karena ya dia emang belum pernah kenalan, belum pernah nyebut nama. Iya, aku juga sebenarnya sempat agak-agak bingung sih. Cuma aku nggak terlalu ngeh jadi udah. Nah, tapi dijelaskan lah kalau ternyata itu semua adalah ilusi kan. Iya. Nah, terus kita tahu kalau misalkan ketika dia kecil dia tuh mengalami gegar otak sehingga yang dia mengalami kondisinya yang ketawa sekarang dan delusional segala macam. Kemudian aku ngerti kenapa dia berilusi karena dia terlalu tersakiti, jadinya dia pengen merasakan bahagia. Itulah dia menciptakan ilusi untuk dirinya sendiri. Nah, pertanyaan aku adalah, yang pertama, apakah benar Randall yang ngasih pistol? Iya, itu juga masih apakah Randall yang ngasih pistol atau dia yang mau ngebeli tanpa dia sadari? Iya. Nah itu sih nggak sempet dijelasin. Aku juga sempet curiga soalnya pas Randall ke rumahnya setelah ibunya meninggal, Randall ini kelihatan kayak baik. Iya maksud perhatian. Nah nggak tahu nih karena gara-gara tahu yang si cewek itu semua ilusi, aku jadi nyentras isu gitu. Mana yang benar mana yang enggak gitu. Karena bisa jadi emang Randallnya yang ngasih dan dia nggak mau ngaku, atau emang bener dia yang ngebeli pistol itu tapi ngebawa-bawa Randall. Iya mungkin. Tapi apapun itu, aku ngerti kenapa si Randall dibunuh sama si Joker ini Arthur. Karena dia kan yang merasa si Randall yang bersalah. Dia yang bikin dipecat, dia yang ngasih pistolnya sehingga ibunya masuk stroke. Terus dia yang bikin kacauan semua lah. Makanya di akhir-akhir dia yang ngejabet si Randall kan. Nah, kenapa si yang kecil itu nggak dibunuh? Karena emang dia nggak pernah ngehina nggak pernah ngehina si Arthur. Iya sih. Dia bilang kamu satu-satunya orang baik. Iya, satunya orang baik. Tapi emang dia nggak pernah ngehina, nggak pernah apa kan. Gitu. Iya sih. Nah, terus selanjutnya adalah yang aku pertanyakan adalah apakah jangan-jangan semua event ini hanya ilusi? Karena pas di akhir-akhir kan dia ada di rumah sakit jiwa kan, dia pakai baju putih-putih. Oh iya. Nah, pertanyaan aku, apakah film ini dia tuh lagi cerita ke orang itu, dokternya? Atau emang itu kenyataan? Atau jadi dia ditangkap setelah dia nembak Murray? Oh iya, atau selama ini dia cuma imajinasi dong, dia lagi pengen cerita ke dokternya itu kalau dia ada ini gitu. Iya, jadi bisa jadi apakah semua cerita ini hanya sebuah ilusi? Iya. Terus makanya itu bikin aku tersisu, ini sebenarnya yang mana yang aman sih?
Iya Terus, sih. apalagi yang pas di akhir-akhir ketika dia jalan, sepatunya berdarah. Iya, nah aku tuh bingung. Itu bingung. Sepatunya berdarah. Nah, bisa Apakah jadi dia pertanyaan. menuduh? Bisa jadi. Iya, Karena di sini belum masih abu-abu nih mana yang benar mana yang salah. Dan untungnya kita dikasih Joker 2. Nanti ada Joker 2? ada Joker 2 dan Lady Gaga ikut main. Wow. Nah, jadi mungkin di Joker 2 bisa sedikit menjawab ya sebenarnya apa sih yang sebenarnya terjadi. Karena bisa aja nih apa yang kita tonton dan apa yang kita percaya di film pertamanya ini di sini semuanya salah. Atau bahkan bisa jadi semuanya benar. Semuanya benar. Yes, benar banget sih. Oke, mungkin sekian dari kita Hania. Mungkin gak banyak yang dibahas ya karena kalian mesti nonton sih film ini biar ngerti ya betapa ini titik kuatnya tuh di masalah depresi sih kan. Ini kayak psychological ya, psikologi, iya. Thriller jatuhnya. Jadi emang benar-benar yang kita kasih tahu pun juga sebenarnya cuma dari visual dan segala macam sih ya. Iya. Tapi untuk benar-benar kalian ngalamin dan ngerasain apa yang kita maksud ya kalian harus nonton lah. Harus nonton langsung. Oke. Mungkin sekian dari kita Han ya. Iya. Jadi kalau misalnya udah ada yang nonton terus ada fakta-fakta atau momen-momen yang kita miss atau kita salah, komen aja langsung di bawah ya. So we hope you guys enjoy the video and see you when I see you.